Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang record atau struktur. Hal yang perlu saya sampaikan yang penting adalah ada perbedaan antara array dengan record. Kita lihat array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan nilai yang memiliki tipe data yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memungkinkan untuk array ini ya, memungkinkan untuk dilakukan suatu input-output dan pemrosesan nilai array. Lalu yang ketiga, setiap bagian memiliki indeks yang unik yang membedakan, untuk membedakan. Dan perlu diingat, indeks suatu elemen data di dalam komputer selalu dimulai dengan angka 0. Kemudian record, nah perbedaan yang paling mendasarnya itu adalah record itu struktur data yang menyimpan sekumpulan nilai yang memiliki, nah ini dia intinya, tipe datanya itu dapat sama maupun beda. Kalau array itu tipe datanya sama. Kalau integer semua, artinya numerical semua. Kalau string, karakter ya string semua gitu. Tapi kalau record beda. Dia tipe datanya bisa sama, bisa beda, ya. Kemudian hanya memungkinkan suatu input dan output untuk membuat record, ya. Jadi record itu seperti ini nih saudara nih, gambaran pakai Excel. Record itu seperti ini. Kita lihat. Di sini ada name, nama, nilai. Nah, hasil, keterangan. Name-nya misalkan seperti ini. Contoh, nama, aku, dia, kamu. Kemudian nilainya 90, 56, 85. Hasilnya misalkan A, ini D, ini B. Keterangannya lulus, gagal, lulus. Nah, record itu seperti ini. Deretan data yang dilihat secara horizontal. Ini disebut dengan record. Ya. Deretan data yang dilihat secara horizontal. Oke? Kita balik lagi ke sini, ya. Jadi dia record hanya memungkinkan suatu input dan output untuk membuat record itu deret data yang dilihat secara horizontal. Setiap record itu mempunyai field, elemen, dan penamaan masing-masing. Balik lagi, ini contohnya. Ini, ya, elemen, name, elemen, nama, elemen, nilai, elemen, hasil, dan elemen keterangan. Baik, jadi perbedaan yang paling mendasar ya di antara array dengan record adalah tipenya. Dia boleh, kalau record boleh berbeda. Contoh record misalkan record mahasiswa yang terdiri dari field name dan name, nama, dan nilai. Jadi cara membuatnya begini. Structure, namanya apa? Diberi nama nanti. Dim, nama variabelnya apa? S, tipe datanya apa? Terus aja bikin begini. Dim, bla bla bla. Dim, bla bla bla. Dim, bla bla bla. Contoh realnya seperti ini. Structure, MHS. Dim nilai, S string. Dim nama, S string. Dim. Bukan nilai. Dim, nim, S string. Nama, S string. Nilai S integer. Nah, ini dia. Kalau struktur itu bisa sama, bisa beda. Implementasinya, nah seperti ini. Kita bikin, ini kebetulan saya nama modulnya modul 5. Anda bikin structure MHS. Ini nama strukturnya. Ini nama variabelnya. Ini tipe datanya. Ini nama variabel. Ini tipe variabelnya. Ini nama variabel, ini tipe variabelnya. Gitu. Jadi ketika
structure itu dibaca pada sebuah submain, contohnya seperti ini. Jadi ini ada kalimat dulu, ya, muncul di layar, ada kalimat lagi muncul di layar, bukan kalimat, sorry, data gitu ya, tapi berupa garis putus-putus seperti ini. Kemudian kita definisikan dim new MHS s MHS. Console write name berapa. Kemudian kita baca new MHS titik name console readline. Dibaca dulu dia. Kursornya nanti akan ada di sebelah kanan. Nah, pola seperti ini setelah dibentuk, kita copy paste ke sini, copy paste ke sini. Kemudian ada satu baris kosong untuk pemisah, ya. Kemudian hasil dari data yang diketik di atas tampilkan, ya, tampilkan new MHS name, pisahkan dengan spasi, new MHS nama, pisahkan dengan spasi, new MHS nilai. Kemudian ada jeda sampai si user menekan enter atau menekan sembarang tombol. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk name dia string untuk nama tipe datanya string, untuk nilai tipe datanya integer. Oke. Nah, setelah itu Anda implementasi menggunakan record, ya, tapi pakai UI. Nah, yang ini saya akan implementasikan dulu melalui coding. Ini saya akan kecilkan sebagian. Nanti kita akan lihat codingnya seperti apa. Usahakan untuk tidak copy paste ya. Oke, saya akan mulai dengan .NET 2008. Kemudian new project. Create project maksud saya. Create project. Wah, kita gunakan console application. Kita beri namanya adalah record Sabtu 9.35. Artinya kita belajar tentang record algoritma hari Sabtu jam 9.35. Oke. Tunggu beberapa saat. Fontnya akan saya perbesar dulu supaya kelihatan codingnya. Fontnya saya ubah jadi berapa nih? 18 atau 20? Kita lihat dulu. 19 kita coba sebesar apa. Oke, sebesar ini cukup. Nah, kita mulai di sini. Yang pertama kita buat strukturnya dulu ya. Structure di sini beri nama MHS. Di dalamnya ada dim name s string. Kemudian dim nama s string. Dim nilai s integer. Nah, strukturnya udah selesai. Kemudian kita bikin submainnya ya di sini. Console write. Console writeline. Di sini ada materi record. Udah yang kita bikin yang enteng aja. Kemudian console writeline. Di sini ada, nah gitu, yang enteng aja. Kemudian di sini kita bikin dim new MHS s MHS. Kemudian kita buat console write. Nah, di sini console write. Ketik nim. Oke. Kemudian new MHS titik nim. Kita baca di sini. Kok
new mhs titik name, Allah karim, titik name sama dengan konsol read line, supaya dia nanti akan dibaca ke arah bawah. Kalau ini akan menyebabkan kursor ada di sini. Nah, programmer yang baik adalah programmer kopas, copy paste. Di sini ketik nama, di sini ketik nilai, di sini ganti menjadi nama, di sini ganti menjadi nilai. Kemudian di bagian bawah kita bikin konsol writeline supaya ada satu baris pemisah di bawahnya. Sebenarnya nggak ada ini juga nggak apa-apa sih. Konsol write di sini written maksud saya. Hasil data yang diketik di atas itu jadinya seperti ini. Nah, new mhs titik name pisahkan, kemudian new mhs titik nama ya pisahkan lagi, kemudian new mhs titik nilai. Oke, coba lalu di sini ada konsol readline. Nah, kira-kira codingnya seperti ini ya. Kemudian kalau kita jalankan, kita coba hasilnya seperti apa. Run. Ketik name 1111, enter. Ketik nama aku, enter. Ketik nilai 90, enter. Gitu. Jadi pada intinya record itu adalah sekelompok data yang memiliki tipe data yang sama ataupun beda. Oke? Seperti itu hasilnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembuatan array. Kita simpan dulu. Pembuatan array, pembuatan struktur, yaitu record, tapi yang mempergunakan UI. Nah, ini hasil ini udah selesai. Nah, di sini nih, ya. Di sini. Berarti oke, saya bahas dulu deh ya. Ini kita bahas dulu. Setelah dibahas baru kita bikin. Oke. Membuat record menggunakan UI. Jadi Anda harus membuat tampilan seperti ini. Ini sebenarnya seperti yang kemarin. Cuma kalau yang kemarin itu dia berupa array, tipe datanya sama. Kalau di sini berupa record, tipe datanya bisa sama bisa beda. Codingannya bisa Anda pelajari sendiri. Ini mudah sih dipahaminya. Paling-paling yang agak disebut ribet enggak juga sih. Yang agak lama. Ini bikin ini nih. Bikin UI-nya. Oke, kita akan coba bikin UI-nya dulu. Kita bikin UI-nya. Ini saya hentikan. Programnya simpan. Kemudian Anda bikin project baru. File new project. Tapi Anda pilihnya yang Windows Form Application. Pilihnya yang ini. Kenapa? Ada UI-nya. Sekarang kita beri nama record algo record UI. Record UI algo 1935. Ini nama projectnya. Baru diberi nama, belum disimpan nih ya. Oke. Ketika mendesain, saya perbesar dulu aja deh tampilannya. Munculkan toolbox-nya boleh melalui icon, boleh melalui view toolbox. Nah, gitu. Oke. Oke.
Kita mulai dengan label dulu ya. Kan di sini ada label dulu. 1, 2, 3. Label dulu. 1, 2, 3. Oke, nanti bisa kita atur lebih lanjut mengenai posisi. Setelah label, kemudian text box 3. 1, 2, 3. Atur lagi posisinya yang bagus. Oke, kemudian button 3. 1, 2, 3. Atur lagi supaya posisinya layak. Kemudian data grid view. Gulung ke bawah. Nah, di sini ada data grid view. Data grid view. Oke. Waduh. Data grid view-nya saya lebarin dulu. Formnya saya lebarin. Ini teksnya NIM. Ini teksnya nama. Ini teksnya nilai. Ini teksnya simpan. Ini teksnya hapus. Ini teksnya tutup. Si data grid view-nya ganti nama supaya ngodingnya cepat ya. Kita ganti namanya menjadi DGV. Lihat di sini ganti nama menjadi DGV. Kemudian kita harus menyiapkan kolom-kolom. Kolomnya NIM, nama, nilai, mutu, keterangan. Oke. Gulung ke bawah, di sini ada kolom collection. Add NIM, nama, add nilai, add. Lupa kolomnya apa tadi. NIM, nama, nilai, mutu, keterangan. Mutu, add. Keterangan. Add. Udah cukup. Close, kemudian klik OK. Nah, maka ending tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai coding. Saya simpan dulu. Tadi baru diberi nama, sekarang disimpan. Codingannya begini, saudara. Ketika form dipanggil, double klik ini ya. Klik Me Center to Screen supaya formnya berada di tengah layar. Oke, balik lagi ke View Design. Ketika button simpan, bahas dulu di sini. Kita bahas dulu. Setelah UI-nya jadi, text box 1 nanti untuk mengisi name, text box 2 untuk mengisi nama. Ada text box 4 nih, ada rata-rata nih. Berarti kita kekurangan text box di sini. Ini kita copy aja deh. Kita copy, kemudian kita kurang tinggi. Kita paste di sini. Nah, di sini taruhnya di bawah kolom nilai. Ini teksnya adalah rata-rata. Oke. Kita balik lagi ke pembahasan. Jadi codingnya seperti tadi. Kita bikin dulu struktur. Ya. Kalau tadi kan strukturnya hanya sampai sini. Sekarang ada tambahan karena ada mutu dan keterangan. Oke. Ketika form dipanggil, ketengahkan supaya dia di tengah layar. Oke. Kemudian kita bikin sebuah sub untuk menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata itu artinya begini. Berapakah 90 tambah 56 tambah 8 dibagi 3? Gitu. Codingnya kira-kira seperti ini. Anda lihat codingnya.
Oke. Nah, jadi kita definisikan dim X sama dengan integer. S integer berarti 0. Dia akan membaca dari baris paling atas sampai baris yang masih ada isinya. Kok begitu sih? Ya, karena baris paling bawah selalu kosong nih. Ini baris paling bawah selalu kosong. Maka codingnya adalah mulailah baca dari baris paling atas sampai baris yang masih ada isinya. Lalu 0 adalah 0 ditambah baris ke 0, baris ke 0, kolom kedua. Baris ke 0, ini 0, 0. Baris ke 0, kolom kedua. 0, 1, 2. Oke, saya pindah dulu ke sini. Nah, ini sel ke 0, sel ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Gitu. Ini adalah baris ke 0, baris ke 1, baris ke 2, baris ke 3, dan seterusnya. Jadi kita akan membaca ini. Mulai dari baris ke 0, sel 2. Itu maksudnya. Tambahkan 90 ke 56 ke 85 lalu dibagi 3. Gitu. Arti dari coding ini seperti tadi. Ya. Kemudian di textbook 4 tampilkan berapakah total datanya. Lalu total data yang ada, si textbox 4 itu dibagi banyaknya data. Nah, gitu untuk membuat rata-rata. Nah, ini kayak tadi lagi nih. Dim new MHS S MHS. New MHS ngambil dari textbox 1. New nama ngambil dari textbox 2. New nilai ngambil dari MHS nilai ngambil dari textbox 3. Untuk mencari mutu, nah di sini. Apabila nilainya di atas 90 maka mutunya A terus. Untuk mencari keterangan, apabila mutunya A atau mutunya B atau mutunya C, maka new MHS keterangannya lulus. Gitu. Nah, ini adalah cara memasukkan data ke dalam data grid view seperti yang kemarin kita coba. Seperti ini. Oke. Oke deh, kita mulai ngoding ya. Kita mulai ngoding, ini saya kecilkan. Kemudian ini pun saya coba kecilkan. Kita akan mulai di mana nih? Di sini dulu deh, ya. Ini berarti yang ditampilkan. Nah, gitu. Double klik ininya, formnya. Klik-klik. Nah, di atasnya kita bikin seperti tadi ya. Structure MHS. Ya. Dim nilai S. Kok nilai melulu? Nim S string. Dim nama S string. Dim nilai S integer. Dim mutu S string. Dim keterangan juga S string. Oke, selesai membuat struktur. Di dalamnya ada nama variabel, ada tipe data. Nama variabel, tipe data, nama variabel, tipe data, dan seterusnya. Kemudian, ini udah selesai tadi. Kemudian kita bikin sub. Nah, bikin subnya di sini ya. Sub rata-rata. On error, resum next. Dim X as integer. Kemudian kita bikin for baris as integer sama dengan 0 to DGV row count min 1. Oh, salah, integer. Pak, ini kok DGV? Di sini kan data grid view 1. Ya, tadi kan udah diganti nama data grid view 1 menjadi DGV. Untuk apa? Supaya ngodingnya cepat. Gitu. Kemudian di textbox 4 tampilkan berapa data yang ada di dalamnya. Dan di textbox 4 itu adalah textbox 4 titik teks adalah textbox 4 titik teks dibagi DGV row dibagi DGV
row count min 1. Itu untuk mencari rata-ratanya. Nah, sekarang kita mainnya di button 1. Ya. Kita main di button 1. Double klik button simpannya. Klik-klik. Mulailah kita bikin di sini. Dim new MHS as MHS. New MHS titik name gitu. Ambil dari text box 1. Copy deh. Programmer yang baik adalah programmer copy. Oke, ini nama, ini nilai. Ambil dari text box 2, ambil dari text box 3. Kemudian kita bikin if-ifan untuk mencari mutu. If new MHS titik nilai lebih besar dari 90, maka new MHS titik mutu adalah A. Oke, ingat programmer yang baik. Copy, kemudian else, oh salah ngetik. Else, nah gitu ya. Kemudian else-nya adalah new MHS titik mutu. Oh, ini udah cukup padahal. Ini udah cukup. Apabila 90, ini apabila 75 maka B. Apabila 60 maka C. Apabila 50 maka D. Selain itu, nah ini boleh di sini nih. Boleh. Selain itu maka E. Dah, ini selesai untuk mencari mutu. Sekarang kita mencari keterangan. Mencari keterangan. If new MHS titik mutu sama dengan A atau new MHS titik mutu sama dengan B atau sama dengan C, maka new MHS titik keterangan adalah lulus. Else new MHS titik keterangan, ya Allahu Akbar, keterangan adalah gagal. Oke. Nah, di sini kita masukin datanya ke keterangan. Kita masukin datanya. DGV rows add Allah Karim rows add, masukin new MHS titik name koma, new MHS titik nama koma, new MHS titik nilai, masukin. Setelah data-datanya masuk, nah si text box 1 bersihkan, text box 2 bersihkan, text box 3 bersihkan, lalu text box 1 jadikan fokus kursor. Oh, ini clear. Oke. Nah, setelah itu kita panggil call rata-rata. Panggil function yang namanya rata-rata yang di atas tadi. Oke, kita tes. Kita coba jalankan. Ada error tidak? Name-nya 111, namanya aku, nilainya 90. Simpan. Kenapa mutu dan keterangannya tidak tampil? Rata-rata pun 0. Ada yang salah ini. Ada yang salah. Posisinya ada yang salah. Coba kita lihat lagi teorinya. Lihat lagi. Coba. Oh, pantesan.
nggak selesai. Ini kan harusnya ini. New MHS titik mutu, koma. New MHS titik keterangan. Karena belum dimasukin, pantesan aja nggak muncul. Tes 111 aku 90. Simpan. Apa ini kok keterangannya begini? Coba keterangannya salah. New MAS or B or C. Ini apa ini? Dim keterangan S struktur. Udah bener. Oh, astagfirullahaladzim. Ini malah harusnya titik. Kurang teliti bikinnya. Ulang ya. Kita ulang. 111 aku 90. Simpan. Oke, 222 dia 55. Simpan. 333 kamu 85. Simpan. Wah, rata-ratanya juga masih enggak ada nih. Oke, kita cek kenapa rata-ratanya salah. Malah ke textbox 3, ke textbox 4. Harusnya jangan ke textbox 3 dong. Textbox 4. Ulang. Run. 111 aku 90. 222 dia 55. 333 kamu 85. Simpan. Oke. Masih salah juga. 012. Ini masih salah, ini salah. Masih salah. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada suara noise sedikit. Rata-rata ini kita lihat codingan yang benar itu textbox 4. Ininya selnya sel 2. Coba saya cek dulu sel berapa ini. Astagfirullahaladzim. X sama dengan X ditambah DGV rows baris sel 2 value. Nah, ada yang kurang baik. Biasalah membuat program kayak begitu. Tes lagi. 111 aku 90. 222 dia 55. 333 kamu 85. Nah, ini rata-ratanya udah muncul. Oke, jadi begitu hadirin hadirat ya. Jamaah algoritma dan struktur data. Ini kita sedang belajar structure atau record. Jadi nanti Anda coba bikin coding record yang mempergunakan UI ya. Demikian video ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan aja ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.